Ketika di hadapan orang, dengan sangat mudah kami memakai topeng kami, sehingga orang melihat betapa baiknya kami. Tapi di hadapan Tuhan, kami sadar betapa kami telanjang. Tuhan, Kau mengenal kami, betapa sombongnya kami. Pada saat ini biarlah firman Tuhan boleh kami simpan di dalam hati kami. Bukan hanya kami simpan, kami renungkan, dan kami mau belajar untuk melakukannya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang sungguh merasa tidak layak ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan. Kami dapat berkonsentrasi dengan baik akan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan boleh beranugerah, menjamah, menyapa setiap kami. Jiwa-jiwa yang letih, lesu, dan selalu bergumul dengan kesombongan kami. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Selamat pagi, semua sehat. Saya berharap kita semua sehat. Bapak Ibu, ketika mempersiapkan khotbah ini, nggak tahu kenapa saya ingat satu lagu jadul, lagu anak-anak yang dulu sangat saya hafal, ya. Makanya sekarang saya masih ingat. Lagunya begini. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan taulan, hanya anak yang tak pernah sini aja tahu. Rajin bekerja, peramah dan sopan. Ya, saudara yang tahu lagu ini itu angkatan Bob Tutupuli, Titik Sandora, Hetikus Endang, ya. Angkatan saya pralansia dan lansia, begitu ya. Jadi saya tidak heran Bapak Ibu yang tidak tahu lagu ini, ya, karena memang lagu ini jadul sekali. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayang oleh handai dan tolan, dan yang disayang juga oleh kita. Saudara pernah bertemu dengan orang yang sombong minta ampun? Ada? Pernah? Pernah ya? Ya, kalau liatin dia ataupun dia lagi kelihatan sombong atau sombong terhadap kita, pengen diapain enaknya? Hah? Tadi pagi, cubit Bu, cubit. Enaknya diapain ya? Hah? Apa? Dijewer. Ya, hati-hati loh, nanti sebenarnya yang dijewer tuh kita loh ya. Karena kita ini juga sombong ya. Saudara, kalau saya beri bintang 1, 2, 3, 4, 5 ya, bintang kerendahan hati ya. Kalau tidak rendah hati ya 1 lah gitu ya. Kalau rendah hati sekali 5, saudara nilai diri saudara berapa? Saudara nilai diri saudara berapa? Saya nggak tanya lah. Isin. Ya, apalagi kalau saudara tahu bintang saya ya. Ya. Nah, saudara, semua kita, semua orang, semua agama, bahkan orang-orang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan, begitu, dengan adanya Tuhan, saya yakin semua setuju kalau saya katakan orang sombong, karakter sombong itu tidak baik. Ya. Ya kan? Ya, tetapi kali ini tentu saya tidak akan berbicara tentang moralitas karena kita semua setuju sombong itu tidak baik, tetapi kita akan belajar apa kata firman Tuhan. Jadi kita harus menyorot tema yang sangat penting ini dari kata mata Alkitab, jadi bukan hanya sekedar membahas moralitas. Saudara, apa kata Alkitab tentang kesombongan? Saudara, kita perhatikan dulu ya. Kata kesombongan, orang sombong di dalam Alkitab, saudara, paling sering muncul dalam konteks, jadi pada waktu kalimat atau kata itu muncul, itu adalah satu peringatan dari Allah. Teguran, jadi Allah menegur, memperingatkan orang yang sombong. Allah membenci kesombongan, sebaliknya Allah sangat senang terhadap orang yang rendah hati. Saudara, kesombongan ditampilkan oleh Alkitab sebagai dosa. Sebagai dosa. Serius saudara ya. Akibat atau manifestasi dari kerusakan total manusia akibat kejatuhan ke dalam dosa. Manusia yang semula diciptakan sebagai mahkota ciptaan Allah yang termulia. Tapi karena dosa kesombongan ya. Dosa manusia kemudian jatuh ya. Dan kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara, Allah bukan hanya membenci orang yang sombong. Perhatikan,
Allah bukan hanya benci orang sombong, tetapi Allah juga secara aktif menentang orang yang sombong. Allah menghukum orang yang sombong, berinisiatif untuk menghukum orang yang sombong. Sombongan itu adalah seteru Allah, itu adalah musuh dari Allah. Jadi jangan main-main saudara dengan kesombongan ini. Amsal 16 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati itu menjijikkan bagi Tuhan. Ia pasti tidak akan luput dari hukuman. Saudara ingat kisah Nebukadnezar di dalam Daniel 4 pada waktu dia begitu congkak terhadap Babel. Dia begitu pongah terhadap Babel. Pada saat itu juga Tuhan menghukum dia. Allah tidak senang, Allah membenci akan dosa. Bahkan saudara di dalam sejarah gereja, di dalam tradisi gereja pada abad yang ke-6, ya kemudian keluarlah apa yang disebut dengan 7 dosa maut atau 7 deadly sins dalam bahasa Inggrisnya. Ini adalah 7 macam dosa yang menjadi akar daripada dosa, yang menyebabkan kemudian dosa yang lain itu timbul, dan dosa kesombongan ini saudara termasuk di dalamnya dan berada di dalam peringkat yang pertama. Jadi saudara kita melihat di sini bagaimana dosa kesombongan itu sangat penting dan sangat luar biasa untuk kita perhatikan, waspada terhadap hal ini. Saudara, kata 7 dosa maut memang tidak ada secara detail, maksudnya di dalam Alkitab kata itu tidak ada, tetapi maknanya, karena ayat-ayat tentang hal ini menyebar di cukup banyak dan kita mungkin bisa melihat yang cukup lengkap ada di dalam Amsal 6 ayat 16 sampai 19. Tetapi ini adalah merupakan sesuatu yang diangkat oleh sejarah gereja untuk menjadi perhatian kita semua, dan hari ini kita akan belajar yang pertama, yaitu tentang kesombongan. Nah saudara, bagaimana kemudian kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya menyikapi hal ini? Ya, banyak tentu ayat-ayatnya, tetapi saya ingin mengajak saudara dan saya melihat satu bagian firman Tuhan dari 1 Korintus 4. Coba kita buka bersama-sama. 1 Korintus 4 kita akan belajar dari Paulus. Ya, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengar banyak khotbah dari 1 Korintus 1, 2, ya latar belakang kita sudah bisa mengingat, ya saya berharap saudara dan saya masih mengingat. Sekarang kita akan melihat apa kata firman Tuhan dari 1 Korintus 4. Saya akan bacakan sampai ayat yang kelima dan ayat 6b. Saya akan bacakan dalam terjemahan yang terbaru. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Beginilah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bagiku tidak begitu penting entahlah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia, malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kelak tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Perhatikan ayat 6 yang bagian B. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Saudara, problem kesombongan manusia itu adalah ego. Kita sering dengar kosakata ini ya, ego. Saudara, masalah di dalam 1 Korintus 4 sebenarnya ini masih pembahasan itu masih berputar tentang isu favoritisme di tengah jemaat Korintus terhadap para pemimpin gereja pada waktu itu. Paulus, Apolos, ada Kefas. Nah saudara, kemudian sebagian dari mereka yang tidak masuk ke dalam golongannya Paulus begitu ya. Orang-orang yang tidak suka kepada Paulus ya, mereka kemudian mengkritik Paulus ya. Mengkritik akan segala apa yang dia kerjakan. Dan bukan hanya berhenti di situ saudara, di dalam ayat yang ke-7, 13, dan mungkin kita bisa melihat juga di dalam Kisah Rasul 18, mereka itu seakan-akan melupakan segala apa yang sudah Paulus kerjakan di jemaat itu. Saudara, mereka itu semua sepertinya sudah
Tidak lagi ya, karena keegoisan mereka, mereka sudah melupakan bahwa Paulus sudah bersusah payah, berjerih payah di situ. Dia menderita bagi jemaat di sana, dia mendirikan jemaat itu, mereka sudah lupa. Dan orang-orang yang mengkritik Paulus ini juga bahkan saudara dalam pasal yang ke-9 nampak meragukan kerasulan Paulus. Saudara serius sekali ini ya kritikannya. Sampai kerasulan dia itu juga dipertanyakan. Nah kemudian saudara bagaimana sekarang kita lihat sikap dari Paulus. Ini yang penting ya, sikap Paulus. Di dalam ayat yang ke-6 saudara ya. Ini tadi ayat yang ke-6 saudara kita perhatikan di sini. Dia berkata supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Udah jangan sombong ya. Jangan utamakan satu dengan yang lain. Saudara kata menyombongkan diri ya. Ini adalah satu kata yang terlalu menggelembung begitu ya, digembung-gembungkan begitu ya, dibesar-besarkan sampai akhirnya tidak sesuai lagi dengan ukuran yang seharusnya. Dan itu adalah ego. Ya, jangan menyombongkan, membesar-besarkan dirimu, egomu. Saudara, saya sering ya pakai ilustrasi ini ya. Mungkin sebagian saudara belum tahu kisah ini. Satu waktu si ibu kodok punya anak banyak kan ya, namanya kodok ya. Si anak kodok biasanya waktu dia lahir tuh hanya di danau begitu ya, di satu sarang lah begitu ya. Dia selalu di situ. Nah, kemudian si kodok ini mulai besar dari kecebong kemudian jadi katak kecil ya. Terus ibunya bilang udah anak-anak boleh main di luar sekarang, sudah boleh keluar ya. Nah, satu anak kodok yang masih kecil kemudian dia berjalan keluar jauh dari sarangnya. Nah tiba-tiba dia melihat ada seekor sapi ya. Wah dia terkagum-kagum sama si itu sapi, namanya juga belum pernah lihat kan ya. Terus dia terkagum-kagum, dilihat besar ya gitu. Loh lebih besar dari mbokku gitu ya, dari ibunya gitu. Ibuku kok tuiti, tapi pikir ibuku yang paling besar gitu. Ternyata ada lagi yang lebih besar, sapi. Terus dia ingat gitu. Dia pulang kembali ketemu sama mboke, sama ibunya. Dia cerita sama ibunya, "Ibu, aku tadi lihat ada makhluk lebih hebat dari ibu." Waduh, ibunya langsung tersinggung. Lebih hebat dari aku ya. Lebih besar dari ibu begitu, lebih besar badannya. Waduh, si ibu kemudian, masa sih lebih besar? Coba kalau kodok itu kan bisa gelembungin perutnya ya. Terus dia besarin perutnya. Begini, sebesar ini. Kurang bu, kurang, ibu mah gak ada apa-apanya ya. Terus digembung-gembungkan. Seperti ini gitu. Enggak, ibu kalah mah, ibu mah gak ada apa-apanya. Gitu kata si anak kodok. Terus digembung-gembungkan, apa yang terjadi? Meletuslah perutnya si ibu itu ya. Karena dia begitu sombong, dia katakan tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Nah, saudara, ini hanya cerita ya. Hanya cerita. Tetapi saudara, kita lihat bagaimana ego yang kalau saudara dan saya gelembungkan terus ya. Saudara jadi sakit loh. Ya. Saudara biarkan kesombongan itu menggerogoti. Aduh ini, saudara ego itu kosong. Maksudnya kosong. Ada kekosongan di dalam hati orang yang sombong. Ya. Dan kekosongan itu selalu dia usahakan untuk dicari supaya dipenuhi ya gitu ya. Dengan apresiasi, penilaian baik dari orang, dia selalu mengharapkan itu untuk mengisi kekosongan diri. Ego itu juga sakit saudara ya. Kenapa dia mudah tersinggung, mudah tersakiti ya. Dan kemudian dia mudah lelah, dia selalu merasa aduh nih saya tersakiti dan saya selalu tersinggung dengan segala orang-orang yang mengkritik saya dan lain sebagainya begitu ya. Jadi mudah tersakiti. Lalu dia sibuk. Dia selalu sibuk untuk mencari penilaian baik, terus menampilkan apa yang baik. Sibuk loh orang seperti ini. Ya, dan yang terakhir dia rentan, fragile. Dia sangat rentan, ya. Dia selalu merasa tidak aman dirinya. Ya, insecure, mudah lelah secara mental, dia sangat lelah karena hidupnya selalu sibuk ya untuk cari penilaian orang. Dan tidak pernah puas, diskonten. Ya, jelas sekali orang seperti ini tidak bahagia, saudara. Jadi kalau kita lihat di sini orang yang
sombong itu orang yang sakit, saudara. Maaf, bukan hanya secara klinis ya, tetapi secara mental. Kasihan sekali. Ya, saudara coba lihat diri kita ya. Coba lihat diri kita, kita bercermin. Apakah saudara dan saya termasuk orang-orang yang demikian? Saudara, satu buku yang saya sempat baca, Paul Sands, dari dia seorang profesor di Baylor University, dalam artikel The Deadly Sin of Pride, ya, dia membagi 3 kategori kesombongan. Saudara, ini bagus sekali. Maafkan saya tidak bisa terjemahkan karena saya udah nanya suami saya, terjemahannya apa? Gak ngerti, pokoknya sombong semua 3-tiganya itu ya. Nah, ya. Nah, gini saudara ya. Yang pertama adalah vanity, sombong, ya sombong itu ya. Ini adalah ego yang digelembungkan ya, dan kemudian dia selalu mencari lihat apresiasi dari orang terhadap dirinya. Itu yang dia kejar. Ya, itu yang dia kejar. Kemudian saudara naik gitu. Dia lebih berbahaya lagi. Ini kalau vanity ini, si Sands ini bilang ini adalah tingkat arogansi yang lebih cair. Gitu ya, lebih cair. Ya, menarik juga begitu ya. Kemudian conceit, ya, sombong. Ya, ini adalah ego yang digelembungkan. Ya. Dia juga sibuk mencari apresiasi, validasi, pengakuan dari orang lain. Dan dia sibuk juga bandingin dirinya dengan orang lain. Ya, kurang lebih lah seperti itu biar gampang ya saudara menangkap. Dia bandingin dirinya dengan orang lain. Sibuk sekali. Ya. Nah, yang ketiga ini mungkin kita sangat tahu ya kata ini. Arogan. Ya. Sebelumnya saya jelaskan dulu konsep ya saudara. Ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat tepat mungkin ya bisa digambarkan dalam Lukas 18. Pada waktu orang Farisi ya, seorang Farisi dia berdoa di bait Allah ya. Kemudian dia berdoa dengan kencang begitu ya, menuding-nuding seorang pemungut cukai. Dia berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, aku tidak sama seperti orang lain." Dia tunjuk si pemungut cukai. "Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, bukan pezina, aku bukan pemungut cukai. Ya, aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi perpuluhan dan segala penghasilanku." Sedangkan saudara, si pemungut cukai itu di ujung saudara ya. Dia bahkan tidak berani untuk menengadahkan wajahnya ke atas. Saudara, kemudian dia berdoa sambil memukul-mukul dirinya. Saudara, dia berkata, "Ya Allah, kasihi aku, kasihani aku orang yang berdosa ini." Saudara, kelihatan sekali kontrasnya gitu ya, orang yang sombong. Petrus saudara, satu waktu ketika Tuhan Yesus hendak disalib, Tuhan Yesus sudah pesan, "Kamu akan mengkhianati aku." Tapi Petrus bilang dengan bongahnya, dia berkata, "Sekalipun yang lain itu semua meninggalkan kau, aku tidak akan pernah meninggalkan kau." Wah, itu Petrus ya. Tapi ketemu kemudian dengan seorang hamba wanita, "Kamu kan muridnya Tuhan." Langsung dia menyangkal Kristus. Nah saudara, arogan. Nah, arogan ini saudara, ya, dia sudah tidak peduli lagi dengan apa kata orang. Dia tidak peduli dengan penilaian orang. Dia tidak butuh apresiasi. Kenapa? Karena dia sudah kayak setengah dewa. Ya. Hukum adalah diriku. Diriku adalah hukum. Sudah nggak perlu apresiasi. Nggak perlu semua itu. Ya, karena aku ini sudah lebih baik. Aku memang lebih baik. Wah, saudara, ini waktu baca ini, waktu dengar ini dan lihat ini saudara, ngeri sekali sombongan itu, ngeri sekali. Kita harus dengan konsentrasi memperhatikan hal ini. Nah saudara, kemudian yang kedua, lalu bagaimana caranya kita untuk tidak sombong? Bagaimana caranya? Saudara, saya simpel aja ya, lupakan siapa dirimu. Lupakan siapa dirimu. Saudara, perhatikan kalimat Paulus di sini. "Bagiku tidak penting entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia." Perhatikan. "Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan apapun tentang diriku. Tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan, melainkan Tuhanlah yang menghakimi aku." Saudara, di sini Paulus sedang masuk ke dalam satu permainan yang dimainkan oleh jemaat di Korintus tentang kesombongan, ego. Dan dia tidak mau terjebak dengan permainan ego ini. Saudara, kalau kita perhatikan ayat tadi ya, Paulus
tidak mau menaruh egonya di atas kritik jemaat Korintus. Kalau kita lihat sepintas begitu saudara, wih ini apa nggak sombong ini Paulus ya, sudah nggak mau dengar lagi kritikan orang begitu ya, tidak mau lagi apa yang dikatakan oleh, tidak mau dengar lagi apa yang dikatakan oleh jemaat di Korintus begitu. Tapi saudara coba perhatikan, Paulus kemudian berkata bahwa malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Jadi dengan kata lain saudara, dia juga tidak menaruh egonya di atas penilaian dari dirinya sendiri. Ya, jadi dengan kata lain saudara, dia sudah melupakan bahkan dirinya. Ya, segala sesuatu tidak lagi terpusat kepada dirinya. Segala kritikan itu sekali lagi tidak lagi mengganggu dirinya. Ya, karena apa saudara? Dia sudah lupa dengan dirinya. Saudara, ada orang yang kadang kelihatannya rendah hati, kelihatannya begitu ya. Dan saya pun sering jatuh seperti itu. Tapi sebenarnya di dalam hati saya yang saya pikirkan tuh diri saya. Saudara, ini bukannya rendah hati loh saudara, ini sombong ya, sombong dalam hati. Tapi Paulus belajar, dia katakan aku bahkan tidak taruh egoku di atas diriku, aku lupakan itu. Saudara, loh ya apa bisa ya, Paulus itu pendiri gereja Korintus, dia sudah menderita luar biasa, jasanya luar biasa, dikritik, disakiti seperti itu, dia lupakan semuanya itu, lupain semua. Sudah tidak apa-apa gitu ya. Kenapa saudara? Karena yang dia butuhkan adalah ini, pengakuan, apresiasi, validasi dari Tuhan sendiri. Saudara, melupakan siapa dirimu. Ini adalah satu sikap, kita tidak lagi menaruh ego kita di atas segala penilaian orang, di atas siapa diri kita. Ya, tidak peduli engkau kaya, tidak peduli engkau punya jabatan, tidak peduli apa title kamu, identitas kamu saudara. Karena seseorang itu menyadari siapa dia di hadapan Allah, kita tidak ada bedanya di hadapan Allah. Lupakan siapa engkau, lupakan siapa dirimu. Mungkin kau di luar adalah seorang yang begitu terpandang, dihormati. Saudara, begitu fragile, tidak bisa mendapatkan kritikan orang. Saudara, lupakan itu semua. Pada waktu saudara belajar untuk bisa melupakan dan menempatkan diri dengan tepat di hadapan Tuhan, itulah yang disebut dengan melupakan dirimu. Dan kau akan belajar bagaimana menjadi seorang yang rendah hati. Saudara, kalimat ini luar biasa, baca ya dari Tim Keller. Orang yang benar-benar rendah hati adalah orang yang mudah lupa siapa kamu, lupa siapa dirinya. Egonya itu hanya sebesar jari-jari kaki yang gak kelihatan, saudara, ketutup, bau lagi begitu. Yang tugasnya itu hanya kerja aja. Dia tidak akan menarik perhatian sama sekali, begitu ya. Walaupun ibu-ibu kadang suka manicure gitu ya, pakai sepatu cantik, begitu. Gak bercanda ya. Tapi maksudnya itu, taruh ego kita seperti itu, ya. Yang hanya bekerja, ego juga hanya bekerja. Jangan tarik perhatian, lupakan siapa engkau di hadapan Allah, engkau tidak ada apa-apanya. Saudara, sekarang ini kita hidup di dalam apa yang disebut dengan budaya flexing. Ya, pernah dengar istilah ini? Mungkin sebagian tahu dengan baik, sebagian tidak tahu. Budaya flexing di medsos, di media sosial, di IG saudara, di Facebook saudara. Ya, saudara akan memamerkan betapa hebatnya saudara, betapa sugihnya saudara, betapa luar biasanya prestasi saudara, dan saudara gambarkan itu cuman bahayanya, saudara, kalau saudara pakai baju yang bagus, bermerek, yaitu punya saudara sendiri, bagi saya netral, enggak apa-apa. Saudara pergi kemana foto, ya enggak apa-apa, itu ya baik begitu ya, untuk menyapa teman-teman. Tetapi budaya flexing ini adalah sesuatu yang bahkan ya ada orang yang menipu ya, bahkan bisa sampai mencuri ya, pinjam orang lain untuk menampilkan apa yang cantik, cakep, sugih di hadapan orang melalui Facebook. Itu budaya flexing. Nah, sekarang hati-hati, saya yakin saudara tidak seperti itu ya, saudara selalu baik. Tapi saya ingin mengatakan saudara hati-hati ya, karena di sini juga
Sering kali kita menaruh ego kita di dalam medsos kita, bagi saudara dan saya yang memang punya media sosial seperti itu. Ya, kita sebagai anak Tuhan sekali lagi belajar untuk menampilkan apa yang baik menjadi inspirasi bagi orang lain. Ya, nah mama-mama ini ya termasuk saya begitu ya. Wah, kalau posting tentang anak itu kan rasanya wah luar biasa ya, seneng gitu ya. Saya juga begitu gitu ya, cuman saya sudah diperingatkan sama anak-anak saya, Mami jangan posting saya lagi di medsos, jadi saya bertobat begitu ya. Nah, saudara posting, wah anakku dapat piala 10 pialanya, dijejerin, posting 10 piala. Terus gak ada keterangan apa-apa, bingung gitu kan ya. Ya cuma mamer aja gitu. Anakmu hebat, ya tentu ya orang tuanya juga baik begitu. Tapi mungkin saudara kalau mau tampilkan sesuatu, hati-hati kita bisa melihat di balik itu pasti ada perjuangan, bukan anak-anak kita mendapatkan piala itu. Tulis caption di situ. Ini semua hasil kerja keras gitu ya. Ini semua hasil perjuangan. Ya menangis, berlatih dan lain sebagainya. Itu sesuatu yang mungkin akan jauh lebih positif daripada kemudian akhirnya kita jatuh di dalam dosa kesombongan. Ya. Ada sebuah film di Netflix. Nah, ini ABG generasi XYZ mungkin tahu ya. Film berjudul Inventing Anna ya di Netflix. Saudara yang belum nonton, ini film yang cukup baik tentang budaya flexing. Ya. Singkat cerita, saudara, si Anna ini ya, dia awalnya dia tidak sengaja tentu ya, tetapi kemudian dia terbiasa akhirnya menampilkan sesuatu yang fake, sesuatu yang sebenarnya bohong, menipu sekali begitu ya. Dia pinjam, bahkan akhirnya sampai dia berani mencuri, dia berani kemudian ya melakukan penipuan. Demi apa? Demi gengsi, demi ego, demi ditampilkan engkau kaya, engkau hebat, crazy rich, ya sultan, ya. Padahal barang-barangnya palsu. Waduh, ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali. Saudara, saya selalu teringat dengan seorang majelis di gereja kita sudah lama. Seorang bapak, seorang yang bukan biasa-biasa karena dia adalah seorang yang cukup terpandang di tempat kerjanya. Dia seorang pengusaha besar, dia seorang majelis. Awalnya saya tidak terlalu kenal orang ini, tapi kemudian lewat interaksi, kita ingat dulu kalau Natalan, di sini kan saat ya, dulu kalau Natalan kita selalu pinjam ruangan ini kan, ya aula ini karena gereja kita kan imut-imut gitu, kecil gitu ya, jadi pinjam ini kan. Nah pinjam ini, saya ingat sekali pada waktu itu ada panitia Natal. Saya makin mengenal bapak ini ya. Bapak itu begitu luar biasa saudara ya, pada waktu itu karena karyawan sedikit ya, kita harus membantu bersih-bersih. Seorang bos saudara, ketika selesai acara, ketika saudara dan saya nyampah di mana-mana, ya saya lihat dengan mata kepala saya sendiri saudara, dia menyapu dengan sapu lidi di bawah tangga di bawah. Dia sapu itu saudara. Dia tidak ngomong gelap-gelapan, udah selesai acara, dia sapu. Kemudian saya ambil sapu, saya bantu bapak ini. Yang lain mau udah pulang gitu ya. Udah pulang, udah kecapean, pulang, nyanyi-nyanyi, foto-foto, pulang. Bapak ini masih sapu. Saudara, saya masih ingat di dalam ingatan saya sampai sekarang. Seorang majelis Tuhan yang mempraktekkan bagaimana hidup yang rendah hati. Saudara, ada satu buku yang juga saya baca, ya, berjudul Humility, the Joy of Self-Forgetfulness. Saya ingin sharing sedikit saudara dari buku ini. Ini tulisan Gavin Ortlund. Si penulis ini ada 10 cara untuk menghancurkan, mematikan kesombongan. Dan menarik saudara ya, tipsnya itu banyak, saya tentu tidak bisa memberikan ini kepada saudara semua. Belajar dengar orang kalau ngomong, jangan kita yang ngomong, belajar memberi apresiasi dan seterusnya begitu. Yang menarik ada satu poin saudara, yang saya pertama bingung apa ini ya. Kemudian dia bilang begini, mau belajar rendah hati, sering-sering ke kuburan. Bingung nih poin terakhir suruh ke kuburan, tak baca gitu ya, detail yang lain baca skip ngerti lah gitu. Oh nangkep maksudnya. Maksudnya begini saudara ya, kalau engkau pergi ke kuburan, engkau akan melihat begitu ya, fakta ya, di nisan ini orang profesor, dokter ini ya, terus nggak ada titelnya, mati umur segini, wis tua, ini ada yang masih muda. Ini orang penting loh ini dia mati. Jadi dengan kata lain saudara,
semua kita, siapapun saudara, hebatnya saudara, kayanya saudara, terpandangnya saudara, kita akan masuk ke dalam kubur. Kita akan kembali menjadi debu. So apa yang bisa kita banggakan? Apa yang bisa kita sombongkan? Saudara, Rabu lalu pada waktu pemilu itu sebenarnya adalah Rabu Abu. Ya, dalam kalender gereja itu adalah Rabu Abu. Masa di mana kita, saudara dan saya diundang untuk mengingat kembali siapa saudara dan saya. Kita semua hanya debu. Kita semua hanya debu. Dan satu waktu kita akan kembali menjadi debu. Saudara, mau rendah hati? Jangan belajar sama saya. Saya sombong. Belajarlah sama Tuhan kita, Tuhan Yesus. Ya. Injil, saudara, tidak memberikan definisi yang abstrak sebenarnya tentang kesombongan. Apa yang ditampilkan oleh Injil begitu gamblang, begitu jelas, begitu simpel didemonstrasikan melalui apa? Melalui karya Kristus di atas kayu salib. Dia sudah mau jadi manusia, berinkarnasi menjadi sama seperti saudara dan saya. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut, aku rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11:29. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus berinkarnasi menjadi manusia, itu disebut sebagai the supreme act of humility. Itu adalah satu tindakan yang paling besar, paling supreme yang pernah terjadi di dalam sejarah umat manusia. Pada waktu Allah itu mau menjadi manusia. Satu tindakan kerendah hatian yang paling besar di dalam sejarah umat manusia. Saudara, saya sangat khawatir ayat-ayat ini sudah sangat terbiasa untuk kita dengar, untuk kita baca, bukan? Filipi 2:5-8. Saudara perhatikan, ini adalah esensi, inti dari kekristenan. Ya, bahwa Tuhan, Allah kita, itu menjadi manusia. Sesuatu yang sangat diserang oleh orang-orang lain. Tetapi ini adalah kebenaran yang kita yakini. Ya, tidak masuk akal. Ya, masuk akal otakmu, kamu kan manusia, dia Tuhan, apapun dia bisa lakukan. Ya. Saudara perhatikan ada dua kata telah di sini. Ya, dia telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seperti engkau, seperti saya, menjadi manusia. Dan sama seperti engkau dan saya. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia, dikatakan ia kemudian merendahkan dirinya. Saudara, sekali lagi, jangan sampai ayat-ayat ini sudah tidak lagi berbicara kepada saudara. Jangan sampai seperti itu. Saudara, ini adalah inti iman kita. Pada waktu Yesus menjadi manusia, dia tetap Allah, dia 100% Allah. Tetapi dia memiliki dua natur dan dia juga menjadi manusia. Beda dengan kita. Ya, saudara adalah manusia, kita natur kita ya cuma manusia. Tetapi dia adalah Allah. Tapi juga pada waktu itu dia benar-benar menjadi manusia yang sejati. Jadi saudara perhatikan pada waktu dia yang adalah pencipta, penopang alam semesta, ya, saudara yang menciptakan semuanya dengan sabdanya. Namun saudara pada waktu dia menjadi manusia, dia harus terbungkus dengan lemah, dibalut kain murahan, yaitu kain lampin. Saudara, pada waktu dia menjadi Allah, dia membentuk segala benda-benda langit, menaruhnya, mengontrolnya, menopangnya. Saudara, termasuk saudara dan saya. Namun pada waktu dia menjadi manusia, dia hanya mampu, saudara, menggelandot di dada ibunya. Saudara, pada waktu dia dengan tangannya, manusia secara khusus dibentuk oleh Tuhan dengan tangannya. Dan dihembuskan napasnya oleh Allah sendiri, sehingga manusia itu bisa menjadi hidup. Namun sekarang saudara, pada waktu dia menjadi manusia di kandang, di kota kecil itu, di Bethlehem,
Dia hanya bisa menangis pada waktu dia lapar. Dia hanya bisa menjerit pada waktu dia sakit. Dia hanya mengandalkan ibunya. Nah, saudara, yang dipuja, dia yang disembah, dilayani oleh para malaikat, saudara. Namun kemudian dia harus puas. Hanya diletakkan di sebuah makan binatang. Sebuah palungan, tempat makan binatang. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus naik ke atas kayu salib, kita bisa masih mengingat dengan jelas. Saya berharap saudara jangan lupakan peristiwa itu. Jangan lupakan Getsemani. Pada waktu dia kemudian dihina, dipukuli, dicambuk, saudara, dianggap kriminal, bahkan dibunuh dan disalibkan. Saudara, itu semua dia lakukan dengan segala kerendahan hati. Dan harusnya menjadi contoh bagi saudara dan saya. Karena dia sudah menebus dosa-dosa saudara dan saya. Saudara, permisi tanya. Saudara pernah disakiti sesakit-sakitnya oleh seseorang karena kesombongan seseorang? Saudara pernah mengalami satu waktu di mana saudara benar-benar tersakiti oleh seseorang? Nah, ada sebagian raut wajah saudara berubah ini. Saudara masih ingat luka saudara pada waktu itu? Saudara masih ingat? Saudara masih ingat segala perkataannya yang sombong menghujat saudara? Saudara masih ingat itu? Betapa luka, betapa tersakitinya saudara? Masih ingat enggak? Saudara, saya yakin dia ngomong apapun masih ingat. Mungkin baunya apapun saya masih ingat. Bu, saya tidak akan lupa gitu ya. Saudara sadar gak bahwa Tuhan Yesus juga pernah mengalami apa yang saudara lakukan. Pada waktu dia dihianati oleh para muridnya. Dia kemudian dihianati oleh manusia yang sangat dia kasihi. Yang memilih untuk berdosa. Saudara, Tuhan tahu. Tuhan Yesus tahu. Tapi dia memilih jalan yang luar biasa. Dia tetap rendah hati. Dan dia kerjakan karya Kristus, karya dirinya. Dengan segala kerendahan hati. Sampai dia naik ke atas kayu salib. Saudara, seorang bernama D. Carson. Di dalam buku tafsiran Filipi. Saya baca, dia berkata begini. Dia mewawancarai dua orang teolog yang menulis buku dengan sangat luar biasa. Banyak sekali bukunya, seorang yang terkenal. Kemudian dia penasaran, dia bertanya, bagaimana kalian berdua ini kok bisa tetap dengan rendah hati, padahal karya kalian itu luar biasa. Ya. Kemudian salah satu dari mereka berkata, bagaimana mungkin saya bisa sombong di samping salib Kristus? Saudara, bagaimana mungkin saudara dan saya bisa dengan sombong di bawah kaki Tuhan, di bawah salib Kristus itu? Tidak layak, saudara, tidak layak. Apa yang sudah Tuhan berikan buat saudara dan saya? Kerendahan hati yang luar biasa. Itu harusnya menjadi ingatan yang jelas. Dan kita harus belajar seperti Kristus. Belajar seperti Kristus. Saudara, izinkan saya mengutip sebuah khotbah. Saya nggak sabar untuk menjelaskan dan membagikan ini kepada saudara. Seorang teolog dari abad pertama, dia bernama Basil dari Kaisaria. Dia berkata, kejatuhan manusia itu diawali oleh kesombongan. Dan akibatnya saudara, manusia kemudian kehilangan kemuliaannya sebagai mahkota ciptaan Allah. Dan inkarnasi, pada waktu Yesus menjadi manusia, itu diawali dengan satu sikap kerendah hatian yang luar biasa. Dan akibatnya adalah manusia itu akhirnya kembali menerima kemuliaan surgawi. Nah, oleh karena itu saudara, dengan segala kepastian keselamatan dan pemulihan dari dosa yang saudara dan saya terima, maka seharusnya saudara dan saya kembali kepada jalan Allah, yaitu kembali menjadi ciptaan yang rendah hati.
Jangan pernah saudara dan saya berpikir bahwa kita mampu mengenakan jubah kemuliaan kita sendiri tanpa salib Kristus. Saudara, tidak ada kata-kata lain yang bisa saya katakan. Belajar rendah hati. Belajar rendah hati. Lupakan siapa dirimu. Lupakan siapa kita. Belajar kepada Kristus yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Mampukan kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar melupakan siapa kami. Mungkin kami hebat di hadapan orang, tetapi sesungguhnya di hadapan Tuhan, kami hanyalah manusia yang butuh diberikan anugerah. Ampuni kesombongan kami. Jika kami begitu sombong di hadapan sesama, bahkan di hadapan suami, istri, anak-anak kami, Tuhan ampuni kami. Di minggu-minggu sengsara ini ya Tuhan, biarlah kembali apa yang sudah Kristus lakukan, inkarnasi yang telah Engkau kerjakan di dalam sejarah umat manusia, yang telah menebus kami, itu boleh terus mengiang, menggaung di dalam iman kami. Sehingga kami boleh sadar siapa kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dengar doa kami, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin.